Trenggalek nggak ada mall kah? Di Trenggalek itu kalau kemana-mana pakai kuda kah? Di Trenggalek itu nggak ada SPBU ya? Oh, ampun. Trenggalek itu sangat-sangat ini ya, ngangeni. Itu yang harus kita buat orang itu tahu lebih banyak. Trenggalek itu nggak usah diapa-apakan, itu sudah cantik. Hiling. Kalau tidak nggak kembali. Jangan. Kalau saya posting, itu semua pasti heboh. Ini di mana? Kapan kita bisa ke sana? Semua kepo, semua penasaran. Nyesel banget kalau nggak tahu Trenggalek. Saya paling sakit kalau Trenggalek itu mana? Ampun. Sampai ada kaosnya. Trenggalek itu mana? Anak-anak Trenggalek yang sudah lelah mencintai Trenggalek, sudah menyerah, mereka sudah berusaha bertahan. Katanya ditunggoni rasuge-suge, ditinggal ngangeni. Akhirnya bisa menculik kembaran saya, salah satu Srikandi hebat Trenggalek yang energik, yang inspiratif, yang nggak ada capeknya. Hari ini sudah ribuan rapat. Ribuan kata. Karena kan perempuan minimal 20.000 kata per hari, tapi enggak, kalau kita berdua 98.000 kata per hari. Nggak ngitung saya. Oh, nggak ngitung juga. Nah, ini sudah bersama dengan Ibu Cusi Kurniawati yang aku pengen kepo banyak. Terutama bagaimana cara mendapatkan suami pengertian. Wow. Di luar konteks. Tadi briefingnya ini bu. Tiba-tiba bagaimana cara mendapatkan suami pengertian. Tapi nggak apa-apa, walaupun out of the box, saya juga pengen tahu gimana bu dulu perjalanan. Penting juga lah. Oh ya, gimana itu. Jadi ini saran untuk Mbak Bella loh ya. Kalau nanti sudah berkomitmen untuk membina rumah tangga, untuk melangkah serius ke jenjang pernikahan, itu komitmen dimulai dari awal. Oke. Dari awal itu sudah harus tahu ya, nanti ke depan kita tuh bakal seperti apa jalannya. Dari berdua ini, kalau misalnya sama-sama kerja, yang waktunya lebih lama di tempat kerja, itu yang cewek apa yang cowok? Waduh. Nah, ini bukan nyindir, tapi itu betul. Jadi kalau misalnya suatu saat yang sibuk cewek, atau si istri, suaminya harus siap. Oke. Suatu saat suami yang sibuk banget, istri juga harus siap dan harus saling menerima keadaan itu. Kalau misalnya ada friksi ya diselesaikan lah. Oke. Kan memang nggak ada yang flat di dunia ini ya gitu. Betul, ya. Jadi pasti ada dinamika. Tapi itu harus selesai, harus dibicarakan, dan yakinlah selama masih ada cinta, itu insya Allah solusi selalu ada sampai akhir. Siap. Maaf Bu, ini usia pernikahan keberapa berarti? Saya sudah lama. Ya, lama tuh berapa puluh lupa. Saking banyaknya. Berapa puluh tahun. Jadi nasihat dari berapa puluh tahun pernikahan? 30 lebih. 30 lebih pernikahan terhadap wanita single. Terima kasih. Nah, terus kan tadi disinggung kalau si istri sibuk lebih lama di tempat kerja, laki-laki memahami. Emang Bu Cusi sibuk apa sih sekarang? Sibuk di kantor, sibuk kerja. Oke. Sibuk mengabdi untuk negeri. Betul. Oh iya, tadi saya belum menyebutkan asisten daerah. Jadi sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Trenggalek. Oke. Dari baju saya kan kelihatan kalau saya PNS. Siap. Itu tugasnya apa Bu? Ngapain itu Bu? Jadi Sekda itu dibantu oleh 3 asisten. Asisten 1, asisten 2, asisten 3. Asisten 1 itu bidang pemerintahan dan kesra. Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan. Asisten 3 bidang administrasi umum. Jadi ini punya bagian masing-masing, punya rentang kendali untuk OPD-OPD yang dikoordinasikan dan juga bagian-bagian yang di dalam ruang lingkupnya. Untuk dikoordinasikan sesuai tugas masing-masing, kewenangan masing-masing gitu. Oke, jadi tugasnya connecting people. Betul. Dalam skala yang lebih luas. Iya. Lalu kemudian itu semua berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan dengan pimpinan tertinggi di Trenggalek, AGI 1 atau bagaimana Bu? Ya iyalah, pasti ada mekanisme itu. Oh iya, oke siap. Jadi kita misalnya membahas sesuatu, wah ini yang terkait OPD mana saja, kita ngobrol, dikumpulin, habis itu terus
hasilnya dilaporkan, ditindaklanjuti, nanti bagi tugas siapa melakukan apa, seperti itu. Oke. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan, Kalau saya tanya apa yang paling pusing, pasti jawabannya semua pusing. Bahas negara kok gak pusing. Nah, makanya pertanyaan saya ganti, apa yang paling berkesan? yang paling berkesan itu jika proses koordinasi itu lancar, pelaksanaan lancar, berhasil, seperti itu. Tapi faktanya selalu ada dalam tanda kutip drama. Drama selalu ada, tetapi ya nobody's perfect. Betul. Tapi kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Gitu aja. Nah kan, menginspirasi kan, energik kan. Ini loh sudah mau Amin. jam 5. Tapi tetap energik gitu kan. Tetap bisa kalau saya lanjut 1 juta kata. Tapi Bu Cusi melihat Trenggalek dari kacamata sebelumnya kan di Kepala Dinas Perikanan, saat ini masih PLT, Kepala Dinas Perikanan. Betul. Melihat sektor maritim, perikanan, kelautan, potensi bawah lautnya dan lain-lain. Kemudian sekarang di asisten daerah, kacamatanya lebih luas. Nah, gimana Bu memaknai Trenggalek itu secara pribadi ataupun secara birokrasi seperti apa? Iya. Trenggalek itu potensinya besar. Potensi besar, tapi kita itu tidak diuntungkan secara geografis. Geografis, artinya gini. Trenggalek itu terhitung mojok. Mojok. Nah, ada mojoknya. Tapi mojoknya itu ternyata justru hidden paradise. Jadi tagline kita kan Southern Paradise ya. Jadi dalam mojoknya itu ada potensi besar yang tersimpan, yaitu sektor pariwisata, sektor perikanan juga di selatan. Artinya gini ya, kita harus bisa mengambil advantage ya dari posisi kita itu, ya kita punya kelemahan mungkin geografisnya, kita banyak pegunungan, kita untuk mengembangkan daratan itu terbatas gitu ya. Ya sudah, apa yang kita punya, ya itu yang harus dioptimalkan. Yang kita genjot itu karena apa? Ekonomi itu yang sekarang yang dicari itu adalah yang multiplier effect ya. Katakanlah kalau Pak Bupati itu sering desa wisata. Desa kita punya 152 desa dan 5 kelurahan. Itu semua punya potensi. Ayo kita gali potensi masing-masing itu apa. Nah, ketika desa wisata itu sudah dijadikan gitu, di branding, dikembangkan, ada Pokdarwis, ada pengelola, ini punya kelebihan apa, misalnya dia punya sungai yang indah, punya makanan khas apa, ya itu dikembangkan, dibuat paket wisata, dipublikasikan. Nah, kalau udah gitu, itu akan hidup. Tamu datang bawa uang, terus dia punya experience, terus dia juga bermalam di homestay penduduk, dia bisa mengenal budaya lokal dan sebagainya. Itu ekonomi akan bergerak di situ. Dari sekian desa yang saya sebutkan, katakan 152 desa, kalau semua simpul-simpul ini tumbuh ekonominya, itu kita ini sudah sangat-sangat membantu gitu ya. Artinya bisa mengangkat perekonomian. Itu di sektor pariwisata yang di sisi desa. Belum lagi yang destinasi atau atraksi di alam ya, yang dikelola yang cukup besar ya, yang cukup besar. Ini bisa mass tourism atau ekoturism. Waduh, Trenggalek luar biasa, luar biasa. Bagi mereka yang sudah tahu Trenggalek ya, sudah pernah ke Trenggalek, itu mesti pengen lagi, pengen kembali. Kapan pengen kesini lagi? Kapan ke Trenggalek lagi? Selalu ingin, loh kemarin belum kesini. Itu ada rasa ingin kembali. Benar-benar penasaran. Jadi Trenggalek itu sangat-sangat ini ya, ngangeni. Itu yang harus kita buat orang itu tahu lebih banyak. Karena apa? Ketika testimoni mereka yang sudah datang terus seneng, ternyata bagus sekali, pengen kembali. Mereka yang tidak tahu ya harus dibuat tahu. Publikasi, bagaimana kita pamer, promosi di medsos dan sebagainya, cerita dari teman apa di grup-grup WA atau apa. Itu sangat membantu karena sekarang trennya itu kan komunitas, pergi bareng. Ayo weekend ini kemana? Ayo kita nabung dulu nanti kemana? Nanti ke Trenggalek. Ya, teman saya 1 tahun ke Trenggalek, tahun depannya udah nagih lagi. ya saya jadi hostnya. Sini kita bikin itinerary. Seneng deh. Siap. Berarti dari situ potensinya besar. Besar. Tapi
Banyak yang belum tahu. Betul. Berarti yang di-highlight dalam hal ini apa Bu? Yang kayaknya nanti tahun 2026 dan berikut-berikutnya akan digenjot gitu Bu? Ya. Apa Bu kira-kira? Jadi katakanlah ya, Trenggalek itu nggak usah diapa-apakan. Itu sudah cantik, sudah bagus. Pantai di Trenggalek itu bagus semua. Kita punya gua, kita punya mangrove. Itu katakanlah udah dibiarkan aja itu bagus. Jadi sekarang kan sudah lebih dikelola lagi. Dipercantik, dirapikan, dimanage dengan baik. Itu sesuatu yang harus selalu kita kembangkan ke depan. Bagaimana kita juga digitalisasi, lebih mudah dalam mencari informasi, mungkin bisa reservasi atau apa, lebih gampang ya. Itu harus kita tingkatkan itu. Kita buat masyarakat lebih tahu. Jadi dengan modal yang ada, itu kan anugerah Tuhan ya. Ditambah dengan sentuhan-sentuhan percantikan. Ini yang sedang kita rencanakan di 2026. Dengan sentuhan yang tidak harus mahal, tetapi itu nanti cantik, bisa cantik menambah dan value. menarik. Ya, ditambah dengan publikasi, promosi. Itu kita harapkan bisa mendongkrak ekonomi. Karena potensi ekonomi yang paling gampang dikembangkan itu pariwisata. Ya karena kita sudah punya modal itu. Tinggal memoles, menjual, membranding. Dan sekarang orang-orang itu kan butuh makanan batin, makanan jiwa, healing gitu ya. Hilang. Kalau hilang nggak kembali. Jangan. Hilang nggak kembali ya. Scroll. Sekarang tuh udah berapa jam kita sehari scroll gitu ya. Itu kalau terus banyak yang FYP ya. Waduh, Trenggalek keluar terus. Sekarang kan algoritma. Sekali keluar Trenggalek terus. Pantai-pantai yang masih tersembunyi, Pantai Kebo, Pantai Kuyuan. Wow, indah sekali. Kalau saya posting, itu semua masih heboh. Ini di mana? Kapan kita bisa ke sana? Lihat pantai Kili-Kili yang bersih, yang bagus. Ini di mana? Semua kepo, semua penasaran. Sebenarnya menarik ya. Menarik banget. Menarik Sayang ya, Bu, ya? kalau orang itu nggak tahu. Sayang banget. Oke. Gitu. Gini Mbak Bella. Jadi kita inginnya gini. Saya agak agak jealous dengan Apa ini? yang paling timur, kabupaten paling timur. Itu siapapun orang, baik dia itu PNS, ataupun dia itu BUMN, BUMD, swasta, apapun ya, itu selalu posting. Posting story, bagaimana kabupaten dia, bagaimana keindahan, bagaimana ada event apa, ada info apa, bagaimana kebijakan yang terbaru, yang menarik dan sebagainya. Tanggal ini ada ini, tanggal ini ada ini. Itu tuh mereka tuh kayak sudah timbul dari dirinya. Jadi kita juga ingin seperti itu. Punya sense of belonging terhadap Sense daerahnya. of belonging, sense of selling juga ya. Promotion dan sebagainya. Jadi kita setiap diri itu harusnya bertanggung jawab untuk bisa bagaimana supaya Trenggalek itu bisa dikenal dan mereka bisa datang ke Trenggalek. Nyesel lah kalau nggak tahu Trenggalek. Nyesel banget kalau nggak tahu Trenggalek gitu. Saya paling sakit kalau Trenggalek itu mana? Ampun. Iya. Sampai dulu pernah sampai ada kaosnya. Trenggalek itu mana? Sampai juga di medsos juga viral. Betul. Jadi akhirnya ya mungkin kalau yang penasaran Trenggalek itu mana, penasaran akhirnya stalking ketemu pariwisatanya, iya bagus. Betul. Tapi tidak sedikit juga akhirnya di Ketemu Trenggalek nggak ada mall kah? Di Trenggalek itu kalau kemana-mana pakai kuda kah? Di Trenggalek itu nggak ada SPBU ya? Oh, ampun deh. Mungkin kayak bercanda, tapi ya harapannya adalah justru media sosial ini bisa membantu untuk memblow up potensi yang ada di Trenggalek. Iya, betul. Siap. Apa yang bisa dibantu kalau misalkan anak muda ini nonton terus nanya, terus saya bisa ngapain? Katakanlah kalau ngomong kontribusi kayaknya kok bayanginnya kok besar ya. Oh, kontribusi itu kayaknya harus buka lapangan pekerjaan yang besar sedangkan dia masih pelajar. Kayaknya apa ya, hal kecil. Tapi sebenarnya itu juga nanti kalau dikolektifkan, satu gerakan kecil tapi masif, itu bisa juga impactnya besar. Apa Bu kira-kira untuk anak-anak muda? Iya. Jadi sekarang itu memang yang dahsyat itu kan medsos. Yang dahsyat itu medsos. Katakanlah tadi yang pertama menjual pariwisata, memamerkan.
Terus yang kedua, katakanlah dia tuh apa, bisnis atau kerja atau apa ya, katakanlah kalau dia punya UMKM, usaha gitu ya, sering-sering posting, itu ternyata kayak ada UMKM di Munjungan ya, itu rutin kirim ke Hong Kong, ke Taiwan, itu apa, sambel, terus kering kentang, kayak gitu, karena mereka sudah apa ya, kangen gitu, udah langganan. Nah itu kan lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang endorse, itu kan dari sedikit itu semua akhirnya bisa tumbuh, bisa tumbuh. Jadi memang medsos itu harus dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, termasuk untuk berjualan juga. Jadi ketika ada UMKM misalnya dia punya produk apa, bantulah. Itu di sisi lain mungkin ada yang butuh kayak gitu ya. Iya. Apalagi sekarang ada MBG. MBG itu sudah menyampaikan bahwa kebutuhan sayur, kebutuhan ayam, telur dan sebagainya itu, ikan termasuk itu semakin meningkat dan kita juga harus ambil peluang itu. Apa yang dekat dengan kita, harapannya itu ketika ada MBG di satu titik ini bisa dicukupi kebutuhannya, baik untuk hewaninya, untuk sayur-sayurnya, untuk buahnya itu dari sekitar. Dan itu pihak SPPG sendiri sudah menunggu, menyampaikan bahwa kami itu menunggu, misalnya ada kelompok tani atau apa yang punya produk gitu ya. Makanya kita ingin melaksanakan ini bisnis matching supaya mereka bisa ketemu. Jadi bisnis matchingnya di tingkat lokal. Lokal. Jadi yang ini butuh, ininya menyediakan, akhirnya ketemu. Iya. Biar uangnya juga muter di dalam. Betul. Dan itu akan memotong rantai ini ya, perdagangan, sehingga SPPG terdekat bisa dicukupi oleh barang yang terdekat. Kalau ini semua tersebar gini kan semua bisa jalan. Siap. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ngebaca-baca komen netizen, kan netizen itu sekarang kreatif ya Bu, Kreatif, komennya ya. Ya jalan rusak tuh tabuhan lah. Tapi selain itu, ekonomi susah, ekonomi sulit di Trenggalek. Kalaupun dapat pekerjaan sangat di bawah UMR. Kalau misalkan merantau, ya akhirnya ya di luar. Mereka berproduksi, berproduktivitas di luar. Nah ini kalau Bu Cusi ngelihat pripun Bu? Hal seperti itu bukan hanya di Trenggalek. Coba kalau baca thread atau baca medsos secara umum, itu kondisi lemahnya daya beli itu bukan hanya Trenggalek, tapi saya rasa semua. Kita tuh struggling untuk lapangan kerja. Saya rasa seperti itu. Sehingga ketersediaan SDM, katakanlah lulusan SMA atau lulusan S1, itu dibandingkan dengan lowongan pekerjaannya lebih banyak stoknya, sehingga ini sangat kompetitif banget untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang settle, yang apa ya, yang sesuai dengan kualifikasi seperti itu ya. Jadi memang wirausaha itu salah satu upaya yang bagus untuk bisa membantu diri sendiri ya. Tapi nanti pemerintah juga harus bisa memfasilitasi dengan berbagai pelatihannya, kayak kami di Dinas Perikanan ada pelatihan wirausaha ya. Itu bukan diajari cara memasak, bukan. Bagaimana cara membranding, bagaimana melihat peluang pasar, target market kita itu siapa. Mindset. Mindset di era seperti ini seperti apa juga. Jadi itu diajari sisi-sisi yang seperti itu, bukan hanya dari sisi produksinya. Jadi harus bisa ketika kita melangkah, kita tahu gitu kita ada di mana. Itu memang harus diajarkan juga. Ya kita bertahap lah ya untuk membangun SDM itu. Siap. Tapi kalau ini Bu, monotonnya jenis-jenis pekerjaan di Trenggalek akhirnya menstimulus anak-anak muda, pekerja-pekerja profesional yang dia kuliah jauh-jauh atau dia punya kompetensi yang memang itu kurang laku dalam tanda kutip di Trenggalek. Sehingga tidak punya pilihan untuk kemudian keluar. Tetapi ketika mereka kembali, kira-kira apa ya Bu yang mereka bisa sumbangsihkan, kontribusikan dan lain-lain. Apa ya Bu kira-kira? Sesuai dengan ini ya. Kalau kita tidak bisa memaksa ya, artinya kita sadar juga ketersediaan lapangan kerja di Trenggalek itu
apa saja yang tersedia. Kalau semua ingin jadi pegawai negeri kan sangat tidak mungkin. Ya, gitu kuota. Ya, nggak mungkin. Terus misalnya jadi tenaga kerja swasta di perusahaan. Di perusahaan kita juga terbatas ya, terbatas. Jadi kalau misalnya ada yang punya modal atau kita menggandeng investor, yaitu harapan kita bisa membuka lapangan kerja baru. Kalau nggak gitu ya kreatif yang saat ini apa yang bisa. Kadang-kadang tuh ada pekerjaan yang tidak terduga gitu ya. Saya tuh punya teman, tugasnya apa coba? Membantu mendampingi pasien untuk bisa berobat. Caregiver, mirip. Sebetulnya bukan caregiver bukan. Lebih apa ya? Kayak IO sih. Tapi bukan di Trenggalek sih. Bukan. Artinya hal seperti itu tuh ada kita yang bisa mencari peluang. Membantu apa? Saya baru aja baca Instagram tuh baru lewat gitu ya. Tulisannya apa? Bakul suket online. Dia tuh jualan, udah ada gambarnya karung, itu ada rumputnya seger gitu, terus dia jual online. Karena kita kan ngarit itu kan tidak selalu punya waktu. Terus tempat untuk ngaritnya juga ada atau enggak juga terbatas. Itu ada. Lah itu kan baru, sesuatu yang lo kok kreatif banget ya. Kreatif banget, orang ngarit itu kan malas. Kadang-kadang hujan, kadang itu mau ngarit kemana, jual. Tapi dia malah dijual online. Iya, itu bisa ternyata. Saya juga pernah lihat ya. Nyusun batako, membuat batako live di TikTok, dan itu yang nonton banyak banget. Ya, dia tetap punya pekerjaan utama. Ya dia share ilmu atau tips-tips, saya nggak menyimak sampai habis. Dan kalau di TikTok itu kan ada fitur gift ya Bu ya. Ya. Jadi itu bisa diuangkan. Betul. Jadi dia secara tidak langsung punya side job dari situ. Tapi dia punya profesi utama, yaitu tukang batako itu tadi. Nah, itu kan hal yang sesuatu yang tidak kita duga gitu loh. Dulu nggak ada juga. Ada yang kayaknya orang ini kok di rumah terus, dia kerja remote, dia jual foto, jual apa, bikin konten dan sebagainya, itu juga bisa jadi uang. Jadi memang harus bisa mencari peluang ya, tidak selalu bisa harus pegawai negeri, nggak mungkin juga. Industri juga terbatas, memang harus meng-create. Makanya kalau Pak Bupati itu benar-benar sektor pariwisata itu yang jadi ujung tombak. Iya, sekarang orang berwisata tuh mesti bawa uang. Dia pasti butuh makan. Bagaimana dia paket wisatanya dari sini ke sini naik apa? Nanti sini ke sana makan apa dan sebagainya, itu peluang banget. Kalau sudah itu jalan, itu rupiah itu datang sendiri. Bikin homestay, bikin apa, itu peluang itu. Berarti yang menjadi concern tadi ya ada beberapa spot yang akan di make up. Kemudian kalau SDM gimana Bu? SDM kita untuk yang sudah sampai sekolah keluar banyak sekali. Betul, S1, S2 itu banyak sekali. Tapi siapapun dia, lulusan apapun, katakanlah kalau dia memang berniat untuk ke Trenggalek, ayo meng-create sesuatu yang spesifik, sesuatu yang baru yang bisa menjadi pengungkit ekonomi. Yaitu kita mencari yang tak terduga tadi. Yang tak terduga tadi. Berarti kita cari peluang. Berarti sebenarnya kalau saya di kabupaten sebelah itu bahkan mereka kayak memberikan slot kuota PNS untuk anak-anak perantau yang dia cum laude, dia berprestasi tapi ingin membangun daerahnya. Itu ada kabupaten yang seperti itu. Tapi kalau di Trenggalek rasanya akan kurang pas mungkin. Saya kurang tahu. Tapi berarti kan ada potensi untuk menyambut kembali anak-anak berprestasi ini. Ayo kalau misalkan memang mau pulang, ayo bareng-bareng. Nah itu gimana Bu? Langkah konkretnya maksudnya kayak mereka harus audiensi atau ada semacam memang forum khusus untuk seperti itu atau gimana Bu kalau sejauh ini? Itu kan di bidang pendidikan ya. Saya agak kurang tidak ingat persis ya. Tetapi ada kita program beasiswa untuk masyarakat miskin. Mereka yang pinter tapi dari kalangan tidak mampu itu diberi beasiswa. Nanti kalau mungkin ya
Kalau yang IP tertentu terus nanti langsung tanpa tes itu belum kayaknya sih. Kayaknya belum, karena CPNS itu formasinya kan dari pusat ya. Betul. Terus kalau P3K ya yang kemarin itu perjalanannya kan dari honorer dulu, dari tenaga penunjang. Ada juga yang rekrutmen. Itu juga anak Trenggalek banyak yang masuk. Rekrutmen yang murni dari formasi umum ada itu waktu itu. Kalau yang tahap 1 2 ini kan yang sudah mengabdi. Yang sudah mengabdi itu juga alhamdulillah akhirnya terwadahi bahwa Trenggalek itu mungkin juga satu-satunya yang bisa merekrut semuanya 100% dari tenaga penunjang menjadi P3K. Siap. Soalnya kadang-kadang banyak pertanyaan tuh gini Bu, Mbak, aku sebenarnya mau loh kembali ke Trenggalek. Aku nggak benci loh sama Trenggalek. Iya. Tapi aku ini bisa ngapain? Aku bisa apa? Walaupun saya juga mendengar banyak sekali anak-anak Trenggalek yang sudah lelah mencintai Trenggalek. Sudah menyerah, mereka sudah berusaha bertahan. Katanya ditunggoni rasuge-suge ditinggal ngangeni. Betul. Tapi maksudnya di antara dua sisi ini saya pengen bertanya apa Bu yang kemudian, maksudnya gimana ya untuk mengakomodir orang-orang yang aku loh Mbak pulang nih di Trenggalek. Aku bisa ngapain? Aku tuh dilibatkan gimana? Aku caranya terlibat tuh seperti apa? Apakah aku harus gabung komunitas? Apakah aku harus bagaimana? Bingung Mbak, akhirnya nyasarnya ke DM-nya Mbak Kitiran. Terus saya bingung, ini saya bukan bupati, ini saya harus kayak gimana ini? Makanya saya ngobrol sama Bu Cusi. Gimana Bu kira-kira? Mungkin ini juga jadi masukan. Ini di sini tidak kemudian sifatnya langsung mendapatkan solusi, mboten, tapi oh ada ya seperti itu ya. Terus ya opo gitu. Bupati itu salah satu sosok yang sangat mencintai pemuda. Jadi silakan bergabung, silakan mau apa gitu, kontak sama kami, sama Pak Bupati, selalu membuka pintu. Siap. Nanti bisa membantu di apalah, bisa pariwisata, bisa di sektor kajian-kajian, penelitian, desain, rancangan-rancangan. Ini kita kan sedang mendesain. Kalau ada arsitek yang asli Trenggalek misalnya, itu bisa membantu. Kita lagi butuh itu. Desain-desain untuk percantikan kayak Gua Lowo, Pasir Putih, Tilem Village dan sebagainya. Wahai anak-anak muda Trenggalek, wahai anak-anak muda Trenggalek dengan berbagai bidang, latar belakang, kemampuan, jejaring, yuk, nanti bisa DM, kita diskusi, nanti tak ketemukan dengan Bu Cusi, nanti ngobrol bareng, siapa tahu nanti bisa. Bupati, saya pertemukan juga. Nanti juga bisa audiensi bareng ya Bu Ge. Bisa. Jadi ide itu dari kecintaan, kemudian diekspresikan dalam bentuk aksi, nanti kemudian ketemu titik tengahnya, siapa tahu akhirnya ternyata itu bisa diwujudkan pembangunan di periode ke depan, di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan perencanaan pembangunan. Terakhir Bu, sebelum ditutup, kan tadi kan ngomongin soal umumnya gimana pembangunan Trenggalek, tapi kalau dari kemaritiman, nah ini sesuai dengan apa yang kemarin, apa Bu yang hot issues atau yang sekarang menjadi sorotan? Yang jadi sorotan sudah maghrib. Iya. Ini maghrib tak? Ini maghrib tak? Sudah 5:30. Oh, 5:30. Dikat loh ya Mas, ingin mau. Saya mau dikat. Oh, apa? Di sektor kemaritiman potensi kita besar sekali ya. Produksi ikan kita itu 20.000 ton minimal ya. Sampai dengan 25.000 ton tangkap laut per tahun. Kita ada basis pelabuhan perikanan yang terbesar di selatan Jawa, yaitu di Prigi. Terus nelayan kita itu hampir 10.000. Banyak sekali ya. 10.000 yang berusaha di sektor penangkapan ikan. Pembudidaya kita itu sekitar 2.000 budidaya ya, budidaya ikan. Kalau untuk pengolah, memasar sekitar 1.500-an. Artinya pekerja perikanan tuh banyak. Potensi kita banyak. Dan mereka yang bermain di sektor itu biasanya sudah punya mitra-mitra kerja. Ini kalau nanti panen misalnya dapat ikan dijual ke sini, ini nekosurit ini. Terus ada juga yang diolah gitu kan. Jadi memang kita harus bisa menciptakan hulu hilir. Nah ini kadang terjadi ketidakseimbangan. Nah, suatu saat hulunya memuncak, suatu saat. Karena di Trenggalek ini, di pantai selatan kita, itu musiman ikan itu.
ada puncak musim, ada musim yang paceklik gitu ya. Ketika puncak musim itu kita masih belum bisa mengatasi. Loh, ikan tuh bisa habis, tapi harganya turun. Itu sesuatu yang menjadikan kita prihatin. Ketika ikan sedikit, itu harga terangkat bagus ya. Lebih banyak lagi masuk ke pemindangan, masuk ke cold storage gitu kan. Sudah dijual segar itu kemanapun sampai ke keluar kota ya. Tapi masih juga ada, datang lagi ikan. Cold storage sudah penuh. Akhirnya masuk ke tepung ikan. Kalau pengolahannya. Kalau tepung ikan itu sudah kualitas ikan yang paling jelek. Itu harga bisa jatuh sampai sekitar 3.000-an, 3.500 seperti itu. Kita kan nggak ingin harga segitu sebetulnya. Jadi kita sebetulnya membutuhkan pabrik pengalengan ikan. Seperti di Banyuwangi ada pabrik Maya dan sebagainya. Tapi kita itu ada keterbatasan lahan untuk industri pengalengan ikan. Itu kita masih belum punya banyak land banking lah ya. Masih kita urus untuk tukar menukar, itu sudah hampir selesai sih sebetulnya. Kita tunggu aja nanti di Perigi tahap 3. Semoga nanti tidak lama, mungkin 1 tahun 2 tahun sudah bisa clear murni jadi milik Trenggalek, milik Pemda gitu. Kalau sudah gitu kita sudah welcome, bisa masuk. Bisa untuk yang tadi Bu ya, pabrik untuk pengalengan. Iya, karena kita di hilirnya ini yang kita kurang. Siap. Baik. Ini sebenarnya pengen dilanjut Bu, tapi saya sudah melihat kayak dahinya itu udah panggilan suami gitu Bu. Jadi saya cukup peka dan berterima kasih. Sama-sama. Sudah berkenan untuk mampir di podcast Berzuara. Kapan-kapan jangan kapok untuk saya wawancarai lebih dalam tentang parenting nanti Bu judulnya Bu. Parenting? Karena udah gede-gede. Kan setiap hari soalnya mikir Trenggalek berat ya Bu ya. Jadi sesekali bikin tema yang agak berbeda. Iya boleh. Nanti disambung di lain waktu. Sehat selalu. Selamat lanjut lagi aktivitas. Quality time dengan keluarga. Salam untuk suami dan keluarga. Terima kasih. Siap. Salam juga. Dan juga nanti teman-teman kita lanjut. Masih ada narasumber-narasumber lain yang keren-keren, hebat-hebat. Terutama pengen kepo tentang Trenggalek. Trenggalek itu nggak cuma jalan rusak aja. Trenggalek itu nggak cuma yang viral tentang itu yang negatif, tapi ternyata ada banyak hal yang mungkin belum terblow up. Jadi kesempatannya di podcast Berzuara ini kita bisa bedah, kita bisa semakin mengenal Trenggalek, dan barangkali teman-teman punya ide-ide kontribusi untuk Trenggalek. Oh ternyata ada itu. Nah harapannya nanti bisa sama-sama bareng-bareng. Terima kasih, kita ketemu di kesempatan lainnya. Dadah. Bye.